Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang sama-sama kami hormati Ustadz Amir Hamzah LCMHI selaku pengampu mata kuliah Balaghah, ilmu Balaghah, yang semoga Allah senantiasa berikan kesehatan kepada beliau dan juga tentunya kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Perkenalkan, nama saya Rafiqi Ramadan dari Prodi Hukum Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan presentasi dengan judul Model Metode Al-Qasas dalam Al-Quran dan Hadis Nabawi. Sebelum masuk ke pembahasan, saya ingin menjelaskan sedikit tentang apa itu metode Al-Qasas. Qasas secara bahasa berarti kisah atau cerita dalam kajian balaghah. Metode Al-Qasas adalah cara penyampaian pesan melalui narasi atau kisah nyata, sebuah gaya bahasa yang digunakan langsung oleh Al-Quran dan dicontohkan sendiri oleh baginda Nabi Muhammad SAW dalam mendidik para sahabatnya. Setidaknya ada 3 unsur utama yang menjadi ciri metode ini. Pertama, kisah yang disampaikan secara disengaja sebagai media dakwah. Kedua, memiliki fungsi peneguhan hati bagi pendengarnya. Dan yang ketiga, selalu mengandung ibrah, yaitu pelajaran dan nasihat yang bisa diteladani. Nah, pada presentasi ini saya akan membawakan 3 nas, 2 ayat Al-Quran dan 1 hadis Nabawi yang menjadi model dari metode Al-Qasas tersebut. Baik, nas yang pertama, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Yusuf ayat 3 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima awhayna ilaika hadzal Qur'an wa in kunta min qablihi laminal ghafilin. Yang artinya, kami menceritakan kepadamu Nabi Muhammad kisah yang paling baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Sesungguhnya engkau sebelum itu termasuk orang-orang yang tidak mengetahui. Ayat ini turun setelah para sahabat meminta Nabi SAW untuk menceritakan sebuah kisah. Lalu Allah menurunkan kisah Nabi Yusuf sebagai jawabannya. Yang menarik, Allah sendiri menyebut kisah ini sebagai Ahsanul Qasas atau kisah yang paling baik. Di sini kita bisa memahami bahwa Al-Quran secara sadar memilih kisah sebagai media penyampaian wahyu. Bukan kebetulan, melainkan dirancang. Ini menjadi dasar bahwa narasi adalah metode yang sah dan istimewa dalam menyampaikan pesan-pesan Islam. Kemudian kita masuk ke nas yang kedua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Hud ayat 120. Ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa kullu naqussu 'alaika min anba'ir rusul ma nuthabbitu bihi fu'adak. Wa ja'aka fi hadhil haqqu wa mau'izatu wa dzikra lil mu'minin. Yang artinya, semua kisah rasul-rasul kami ceritakan kepadamu Nabi Muhammad, yaitu kisah-kisah yang dengannya kami teguhkan hatimu. Di dalamnya telah diberikan kepadamu kebenaran, nasihat, dan peringatan bagi orang-orang mukmin. Ayat ini menjelaskan fungsi dari metode Qasas, yaitu untuk meneguhkan hati Nabi SAW di tengah tekanan dakwah. Jadi, kisah dalam Al-Quran bukan hanya sekedar informasi sahaja, tetapi punya muatan emosional dan spiritual, kebenaran, nasihat, sekaligus peringatan bagi orang-orang yang beriman. Kemudian kita masuk ke nas yang ketiga, yaitu diambil dari hadis riwayat Bukhari dan Muslim, sebagaimana Nabi SAW bersabda, "Intalaqa thalathatu rahtim mimman kana qablakum hatta awawul mabita ila ghari fadakhalu fanhadarat sakhratun min jabalin fasaddat alaihimul ghar." Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu
bercerita tentang 3 orang yang terjebak dalam sebuah gua tertutup batu besar. Mereka pun berdoa dengan menyebut satu amal soleh paling ikhlas mereka masing-masing. Di antaranya berbakti pada orang tua, menjauhi zina, menunaikan hak pekerja. Berkat doa itu, gua tersebut terbuka sedikit demi sedikit hingga akhirnya mereka bisa keluar. Hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mempraktikkan metode qasas dalam mengajar. Beliau tidak menjelaskan konsep ikhlas secara abstrak, tetapi lewat sebuah cerita konkret yang mudah diingat dan menyentuh hati para sahabat. Baik ikhwah fillah dalam Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita masuk ke benang merah atau kesimpulan. Dari ketiga nas tadi, kita bisa menarik benang merah sebagai berikut. Di mana Quran surah Yusuf ayat 3 menunjukkan bahwa kisah dipilih secara sadar sebagaimana media wahyu. Kemudian Quran surah Hud ayat 120 menunjukkan bahwa kisah punya fungsi peneguhan hati, membawa kebenaran, nasihat dan peringatan. Kemudian yang ketiga, hadis riwayat Bukhari Muslim menunjukkan bahwa kisah-kisah dipraktikkan langsung oleh baginda Nabi SAW dalam mengajar. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa metode al-qasas dalam Al-Quran dan hadis bukan sekedar teknik retorika biasa, melainkan sebuah model pendidikan yang utuh, mencakup tujuan, fungsi psikologis, sekaligus praktik pengajaran langsung dari baginda Nabi SAW kepada para sahabatnya. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang kita bahas hari ini bisa menambah wawasan kita semua tentang keindahan gaya bahasa Al-Quran, khususnya dalam metode Al-Qasas. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.